Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Upasika pandita Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya. Suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaannya, kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di Budaya Indonesia Terbalik, tentunya terkait dengan pentingnya kita untuk belajar Dhamma untuk agar bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah faktor ya, yaitu salah satunya pada pagi hari ini ya, di hari Minggu, para Upasaka Pandita Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama datang ke sini, dan tentunya ada satu tekad terkait dengan yang namanya sraddha atau keyakinan. Nah, dengan keyakinan ini hendaknya kita dapat pelan-pelan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan tentunya keyakinan terhadap hukum karma. Dengan keyakinan ini kita berharap agar dapat mengatasi sedikit demi sedikit penderitaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan tema keyakinan menyelamatkan penderitaan. Pada kesempatan baik ini, marilah kita renungkan tentang keyakinan kita kepada Triratna akan menyelamatkan kita dari penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang pasti pernah mengalami penderitaan. Ada penderitaan yang kehilangan orang yang dicintai, penderitaan karena sakit, kegagalan, konflik keluarga, maupun kegelisahan batin. Bahkan orang yang tampak bahagia sekalipun tak luput dari berbagai bentuk penderitaan. Sang Buddha mengajarkan bahwa selama masih ada di lingkaran alam kelahiran dan kematian, kita akan berhubungan dengan duka atau sering disebut dengan penderitaan. Nah, bagaimana cara memahami penderitaan tersebut? Tentunya kita mengingat kembali tentang khotbah pertama Sang Buddha di Taman Dosa Isipatana ya, kepada, mohon maaf saya revisi dulu. Jadi setelah Buddha mencapai pencerahan sempurna di Taman Dosa Isipatana, kemudian dimohon oleh Brahma Sampati ya, hingga akhirnya Sang Buddha menentukan mengajarkan Dhamma yang pertama kali kepada 5 orang pertapa, dan salah satunya terkait dengan kebenaran mulia yang pertama, yaitu tentang duka yang memiliki arti kelahiran adalah duka, usia tua adalah duka, sakit adalah duka, dan kematian adalah duka. Berpisah dengan yang disayangi
bertemu dengan yang dibenci, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini semua merupakan definisi dari penderitaan atau duka. Penderitaan bukan hanya kesedihan yang nyata, tetapi juga ketidakpuasan yang terus muncul dalam kehidupan. Mengapa penderitaan ini muncul? Tentunya karena sebab. Salah satu sebab, ada sebuah kalimat ya yang mengingatkan tentang sebab dari duka ya, yaitu keinginan adalah sumber dari penderitaan. Setelah keinginan itu ada, pasti akan keinginan yang tidak baik, pasti akan timbul tiga ini. Yang pertama, timbulnya keserakahan, timbulnya kebencian, dan timbulnya kegelapan batin atau tidak memahami tentang perilaku baik dan buruk. Jadi karena adanya keinginan yang tidak baik, maka akan timbul tiga hal ini. Yang pertama yaitu terkait dengan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Salah satu cirinya yaitu tidak bisa membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Nah, akar-akar inilah yang membuat manusia terus terikat pada penderitaan. Namun Sang Buddha tidak hanya menjelaskan tentang penderitaan, beliau juga menunjukkan jalan untuk terbebas dari penderitaan tersebut. Salah satu faktor awal yang sangat penting adalah keyakinan ya, sadar atau keyakinan kepada sesiapa. Tentunya di dalam agama Buddha, keyakinan yang paling pertama yaitu keyakinan kepada Triratna ya. Buddha sebagai wujud dari orang yang telah sadar, salah satunya sadar bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidaklah kekal. Keyakinan kepada Dhamma sebagai pedoman, disebut juga sebagai hukum alam. Dengan Dhamma ini kita dapat belajar, dan kemudian setelah belajar kita mempraktikkan Dhamma ini di kehidupan sehari-hari. Terkait dengan Sangha adalah cerminan dari siswa yang Buddha yang memiliki sifat baik. Sangha juga bukan hanya ini ya, bukan hanya anggota ya, bukan hanya biku-bikuni sawana dan sawanari, termasuk juga murid Sang Buddha yang tekun dalam mempraktekkan Dhamma. Nah, terkait dengan keyakinan dalam agama Buddha ya, banyak orang menganggap keyakinan berarti percaya tanpa berpikir ya. Tetapi dalam agama Buddha, keyakinan tidak demikian. Di dalam membentuk sebuah keyakinan ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu dimulai dari belajar ya, mendengarkan Dhamma. Setelah mendengarkan Dhamma, kemudian memahami Dhamma. Setelah memahami Dhamma, kemudian membuktikan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetapi kenapa kita harus membuktikan dulu, dan ini merupakan pesan dari Buddha di dalam Kalama Sutta ya. Setelah mengetahui sendiri hal-hal yang bermanfaat dan membawa kebahagiaan, maka jalankanlah. Jadi ketika mendengarkan Dhamma kemudian memahami dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar bermanfaat bagi kita, maka akan timbul sebuah keyakinan. Seperti contohnya ketika kita
memahami tentang itu tadi, tentang penderitaan ya, bahwa ada 3 hal ya, 3 hal terkait dengan penderitaan ya, yang sering saya ulang. Ada 3 hal yang pasti di dunia ini. Yang pertama yaitu terkait dengan sakit ya. Sakit tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa memahami. Ketika kita bisa memahami kondisi sakit tersebut, salah satu contohnya sakit kepala ya, ya. Kita boleh sakit kepala, tetapi tetapi kita tidak terbawa ya, pikiran kita tidak ikut sakit ya. Itu agar kita terbebas dari yang namanya penderitaan. Hal yang pasti kedua yaitu terkait dengan usia tua ya. Tahun demi tahun ya, usia kita berkurang ya, bukan bertambah ya. Nah, dari sini kita paling tidak, dari usia tua kita paling tidak mempersiapkan untuk datangnya satu yang pasti akan kita lalui, yaitu kematian. Nah, dari hal-hal ini kita dapat ya mengambil hikmah ya dari 3 peristiwa ini yang pasti akan datang kepada kita, yaitu terkait dengan sakit, usia tua, dan kematian. Ini sebagai upaya agar kita memperoleh keyakinan. Nah, artinya keyakinan dalam Buddhisme adalah keyakinan yang disertai dengan kebijaksanaan. Keyakinan merupakan awal dari perjalanan spiritual ya. Seperti seorang yang hendak menyeberangi sungai, ia harus percaya terlebih dahulu bahwa perahu dapat membawanya ke seberang. Setelah naik ke perahu dan mengalami sendiri manfaatnya, keyakinan menjadi semakin kuat ya. Demikian pula keyakinan dalam Dhamma. Nah, setelah mendengarkan Dhamma, kemudian mempraktekkan Dhamma, dan kemudian merasakan manfaat, maka akan timbul satu keyakinan terhadap Dhamma. Dalam Dhammapada juga dijelaskan keyakinan adalah sebuah anugerah terbaik bagi manusia. Karena keyakinan yaitu yang pertama membuka pintu kebajikan. Yang kedua yaitu membuka semangat untuk berlatih. Berlatih di sini tentunya setelah belajar Dhamma kemudian mempraktikkan, ada satu latihan ya yang tadi dilatih bersama-sama, yaitu hening ya, kondisi hening ya. Ini salah satu peningkatan ya, karena dari 2 tahun lalu mungkin ya belum terbiasa ya sampai 20 menit ya, karena tahun-tahun sebelumnya mungkin paling hanya berapa menit tuh. Sudah gelisah ya dalam meditasi ya. Tetapi karena pelan-pelan dilatih, ini sudah 30 menit ya, dan ini memang butuh proses ya. Ketika keyakinan kita dapatkan, maka akan mengurangi keraguan dan menjadi kuat ya, kuat dalam memilih sebuah keyakinan. Dan tentunya di dalam keyakinan tersebut ada 2 faktor ya, terkait dengan keyakinan. Yang pertama yaitu faktor dari luar ya. Faktor dari luar terkait dalam
memilih keyakinan ya, faktor dari luar yaitu terkait dengan warisan ya, warisan dari keluarga ya. Ketika satu keluarga mempercayai ya dan mengaku sebuah keyakinan, maka akan menyarankan kepada anak-anaknya untuk mempercayai keyakinan tersebut. Kemudian faktor dari luar yang kedua yaitu terkait dengan pasangan ya. Nah, di negara kita sendiri ya, di dalam sebuah pernikahan, apapun ya, apapun bahasanya seperti apa, di dalam sebuah ini bagi berumah tangga, di dalam sebuah pernikahan itu pasti kepercayaannya harus satu ya, harus satu ya. Entah bagaimanapun itunya, bagaimanapun kalimatnya, bagaimanapun bahasanya, ketika berumah tangga ya, menikah itu pasti harus satu ya, memiliki satu keyakinan. Tujuannya apa? Agar tidak ada ini ya, tidak ada mengurangi perselisihan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu lingkungan ya, lingkungan, terkait dengan lingkungan. Ketika di sebuah daerah, ketika yang mayoritas, kepercayaan mayoritas ini mendominasi, maka ada peluang bahwa kepercayaan yang mayoritas ini akan diikuti. Tetapi faktor dalam memilih keyakinan yang dari luar ini kurang kuat ya. Faktor yang kuat yaitu keyakinan dari dalam. Salah satu faktor ya yang menguatkan keyakinan dari dalam yaitu terkait dengan pengalaman pribadi. Sebagai contoh, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ini mendapatkan satu permasalahan ya, ada satu cara permasalahan dan terkait dengan ini ya, itu memang perlu latihan ya. Ketika hendak naik darah itu bernapas ya, memperhatikan napas. Dengan cara itu paling tidak mengurangi ketegangan kita. Dan kemudian yang selanjutnya terkait dengan keyakinan, yaitu mengarahkan hidup menuju kebahagiaan ya. Bagi rumah tangga, terkait mengarahkan menuju kebahagiaan, paling tidak 3 hal ini ya. Bagi rumah tangga khususnya 3 hal ini yang menjadi tujuan. Yang pertama yaitu tentunya kesehatan ya. Sehat, setelah sehat kemudian bahagia ya. Yang satunya lagi yaitu kehidupan yang sejahtera. Nah, seseorang yang tidak memiliki keyakinan seringkali mudah putus asa ketika menghadapi permasalahan. Nah, di sini ada 5 ya, ada 5 manfaat ya keyakinan ya. Yang pertama yaitu menumbuhkan harapan. Ketika seseorang menghadapi kesulitan hidup, keyakinan membuatnya tidak tenggelam dalam keputusasaan. Nah, dari sini ketika seseorang di dalam kehidupan ini ya, ada sebuah, mungkin disebut dengan ujian ya. Ketika memiliki sebuah keyakinan,
maka akan ada harapan ya. Dan ia percaya bahwa segala sesuatu dapat berubah melalui usaha dan kebijaksanaan. Nah, dasarkan kekuatan ini, kekuatan usaha dan kebijaksanaan, maka seorang tersebut akan pelan-pelan ya menghadapi kesulitan di dalam hidup. Dan tentunya bukan waktu yang singkat ya untuk memahami ini. Perlu dilakukan latihan yang berulang-ulang. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan moralitas ya. Orang yang memiliki keyakinan kepada Triratna akan lebih berhati-hati dalam bertindak ya. Ia berusaha menjalankan yang umum ya, yang umum khususnya bagi berumah tangga, yang menjalankan praktek yang paling mendasar khususnya bagi berumah tangga, yaitu 5 latihan ini ya, 5 latihan moralitas ya. Tentunya yang pertama, ketika kita memahami, latihan yang pertama, ketika kita memahami bahaya dari pembunuhan, yaitu pelaku pembunuhan akan memiliki umur yang pendek. Kemudian lebih jauh lagi ketika, jadi setiap makhluk ya, contohnya hewan saja memiliki keluarga. Ketika salah satu hewan dibunuh, tentunya masih memiliki keluarga ya. Begitu juga akibat dari pembunuhan ya, akan dijauhkan jangka panjangnya ketika yang lebih ini ya, bahaya dari pembunuhan. Ketika kita melakukan pembunuhan, maka salah satu yang paling bahaya yaitu kita dipisahkan ya dari keluarga ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan praktek ya, tidak mengambil apa yang diberikan. Bahaya dari pencurian yaitu hilangnya kepercayaan terhadap orang tersebut ya. Kemudian terkait dengan praktek yang ketiga yaitu menghindari perilaku seksual yang salah. Bahaya dari perilaku seksual yang salah adalah yang paling utama yaitu memiliki banyak musuh ya. Terkait dengan praktek yang keempat yaitu menghindari segala bentuk kebohongan, maka kita wajib memahami bahaya dari perilaku berbohong, yaitu tidak dipercaya oleh masyarakat ya, akibat buruknya. Kemudian yang kelima, terkait dengan menghindari segala sesuatu yang memabukkan. Jadi kita benar-benar ya memilah sesuatu yang membuat kita tidak lalai, baik itu kegiatan maupun benda-benda yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menumbuhkan ketenangan, yakin, mengurangi rasa takut dan cemas ya. Ketika kita memiliki keyakinan dengan mempraktekkan dhamma, kita akan memiliki sebuah keyakinan bahwa kita dapat melalui hal tersebut ya, terutama dalam situasi sulit. Seorang tetap memiliki pegangan ya, ibaratnya memiliki harapan. Setelah memiliki keyakinan, maka akan menumbuhkan semangat untuk berlatih ya. Berlatih yang paling utama tentunya selain melakukan praktek moralitas, juga melakukan praktek hening ya,
ketika seseorang tidak memiliki keyakinan, seseorang akan mudah menyerah ya. Nah, melalui keyakinan ia akan terus ya, yang pertama mempraktikkan moralitas, kemudian mempraktikkan juga meditasi, walaupun di kehidupan sehari-hari banyak sekali itu ya, banyak sekali aktivitas, tetapi mampu meluangkan waktu ya, bukan menyisakan waktu tapi meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk berlatih. Setelah seseorang memiliki keyakinan, maka akan memiliki kebijaksanaan ya. Keyakinan yang benar akan berkembang menjadi pengetahuan yang mendalam, pada akhirnya akan berbuah pada pengetahuan langsung. Nah, kebijaksanaan, salah satu ciri kebijaksanaan yaitu seorang dapat memilah ya, memahami antara perilaku baik dan perilaku yang buruk. Terkait dengan kepercayaan kepada Triratna, yaitu keyakinan terhadap Buddha, kita yakin bahwa Buddha adalah orang yang telah sadar dan memahami salah satunya yaitu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidaklah kekal. Dan Guru Agung Buddha yang menemukan jalan menuju kebebasan, yang telah menyadari, yang telah sadar menemukan jalan menuju kebebasan, yaitu mampu menghilangkan ya keinginan ya, segala keinginan ya. Dan kemudian Buddha menunjukkan melalui kehidupannya bahwa penderitaan dapat diatasi. Terkait dengan Dhamma, kita yakin bahwa Dhamma adalah kebenaran yang dapat dipraktekkan ya. Ada banyak sekali ya, terkait dengan Dhamma, terutama di dalam sutta ya, di sutta ya, itu banyak sekali ya. Jadi bukan hanya sekedar ditulis, tapi itu merupakan ilmu ya, ilmu bukan hanya ini ya, bukan hanya ditulis, tapi itu Dhamma itu disebut juga dengan ilmu ya. Terkait dengan keyakinan terhadap Sangha, kita yakin bahwa siswa Sang Buddha ya, telah membuktikan kebenaran Dhamma. Mereka menjadi teladan bagi kita. Dan terkait dengan cara mengembangkan keyakinan, yaitu pertama mendengarkan Dhamma. Semakin sering mendengarkan Dhamma, semakin berkembang keyakinan. Kemudian yang kedua yaitu meluangkan waktu ya untuk membaca kembali ya, salah satunya tadi ya, pengulangan parita ya. Kemudian ini yang ketiga, upaya untuk mengembangkan keyakinan. Ini menjadi dasar ya, dasar dari kehidupan yang baik, dijelaskan juga di dalam Manggala Sutta ya, yaitu bergaul dengan Kalyanamitta ya, yaitu sahabat yang baik akan membantu kita bertumbuh dalam Dhamma. Setelah mempelajari, kemudian mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, maka keyakinan akan semakin kuat dan kita mengalami sendiri manfaatnya. Setelah mengalami manfaat, kita akan pelan-pelan mulai mengembangkan yang namanya hening atau meditasi ya. Di dalam esensinya, meditasi membuat kita melihat kenyataan sebagaimana adanya. Contohnya ketika ada gangguan kita dapat mengatasi. Itu merupakan salah satu praktek langsung ya, pengalaman langsung, dan pengalaman langsung akan memperkuat keyakinan. Satu lagi ya, terkait dengan keyakinan, yaitu keyakinan. Kenapa keyakinan ini dapat menyelamatkan penderitaan? Yaitu karena keyakinan membimbing kita menuju moralitas ya,
Setelah moralitas kita baik akan menghasilkan ketenangan. Setelah ketenangan mendalam akan menghasilkan konsentrasi. Konsentrasi menghasilkan kebijaksanaan. Ketika kebijaksanaan akan menghasilkan penderitaan. Tetapi ini perlu kita latih ya, di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal praktek ya. Nah, ada satu yang pesan dari Buddha ya. Ketika seseorang tidak memiliki keyakinan, perjalanan menuju kebebasan seringkali tidak dimulai ya. Dengan keyakinan yang benar, seseorang memiliki keberanian untuk melangkah menuju kebebasan. Nah, dari sini kita dapat memetik arti bahwa keyakinan yang paling mendasar di dalam agama Buddha yaitu keyakinan kita terhadap yang pertama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk memahami hal tersebut kita harus mempelajari dan mempraktekkan Dhamma. Nah, dari sini ya, saya kemarin ya sempat lama karena memang ada ini ya, ada sebuah lokakarya ya. Jadi baru kembali ke Bali di tanggal 27 ya, dan terkait dengan kegiatan kemarin ya, lokakarya memang ada beberapa penjelasan ya yang memang akan membuat kita tuh berbanding terbalik ya, pikirannya ya, terkait dengan lokakarya Borobudur ya. Nah, yang pertama yaitu diawali dari khotbah pertama Sang Buddha ya. Khotbah pertama Sang Buddha yaitu dimohonkan oleh Brahma Sampati, dan setelah itu Buddha mengajarkan kepada 5 orang pertapa ya. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang, selain ini Buddha mengajarkan kepada siapa? Yang masih ingat ya pelajaran itu? Pelajaran pelajaran waktu masih sekolah. Selain mengajarkan kepada 5 orang pertapa, kepada siapa? Selain 5 pertapa, kepada yang jumlahnya ada itu, yang jumlahnya ada lebih dari puluhan mungkin, kepada 60 ya, 60 arahat ya. Nah, dari 60 arahat ini kan pada masa itu kalau dianalogikan, kalau dilogikakan kan pada masa itu kan bahan tulis belum ada ya, bahan tertulis belum ada, dan tentunya disampaikan secara lisan ya. Nah, pesan Buddha kepada 60 arahat ini yaitu ajarkanlah Dhamma ke segala penjuru ya, ke segala penjuru, dan tidak boleh pergi berdua ya. Jadi pada saat itu mengapa ajaran Buddha itu begitu beragam ya, karena akarnya ini ya, karena berakar dari ini ya, sehingga salah satu murid utama Sang Buddha masih kerabatnya Anathapindika yang bernama, mungkin ini jarang disebut ya, bernama Subhuti ini, yaitu yang membawa namanya teks Sang Yang Kammayanikan ya. Nah, Sang Yang Kammayanikan ini berisi tentang salah satunya Triratna, ada Brahmawihara, kemudian ada 5 skanda. Nah, melalui proses ini dari murid utama Sang Buddha ini yang membawa naskah Sang Yang Kammayanikan ya, yang menjadi salah satu isi naskah Sang Yang Kammayanikan ini menjadi
penyelamat agama Buddha di Indonesia, yaitu kalimat Sang Hyang Adi Buddha ya. Nah, dari situ kemudian ada beberapa transmisi ya, transmisi dari Subhuti ini hingga sampai ke Indonesia ya, terutama wilayah Sumatera, Jawa, dan bahkan sampai ke Bali. Dan memang ada bukti ini ya, bukti pelayarannya ada, peringatannya ada, yaitu peringatan Odisha namanya. Peringatan Odisha ini diperingati di India ya. Untuk memperingati apa? Untuk memperingati keberangkatan pelayar dari India yang hendak menuju Nusantara ya, menuju ke Sumatera, Jawa, dan bahkan sampai ke Bali. Nah, melalui transmisi itu kemudian naskah ini sampai ke wilayah Nusantara ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bangunan ya. Nah, Borobudur panduan utamanya pembuatannya yaitu berdasarkan Sang Hyang Kamahyanika. Mendut juga Sang Hyang Kamahyanika. Yang di Bali Candi Peguringan juga panduannya naskah ini Sang Hyang Kamahyanika. Nah, dari sini ada satu lagi ya, turunan dari penjelasan Sang Hyang Kamahyanika, yaitu di salah satu prasasti yang ditemukan di Palembang yang sudah saya sering sebutkan, yaitu di prasasti Talangtuo ya. Jadi di dalam prasasti ini dijelaskan bahwa pada masa itu raja mempraktikkan dharma itu dengan membuat taman, bukan sekedar taman ya, tapi taman yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah, dan di situ dibuat air juga. Fungsinya untuk apa? Agar semua ini ya, semua hewan, semua makhluk itu bisa menikmati ya, baik buah maupun air di situ bisa menikmati. Nah, sebenarnya praktek dharma juga itu digunakan. Praktek dharma itu juga praktek dharma sebenarnya bisa dipraktekkan seperti itu ya. Jadi dengan membuat taman yang isinya berbagai macam buah-buahan serta pohon-pohon yang bermanfaat, dan di situ ada air, ada pengairan lah, air yang tujuannya setiap makhluk ya, baik manusia maupun hewan ya, itu bisa menikmati itu taman tersebut. Nah, kemudian acuan ini berdasarkan dari ya, naskah ini Sang Hyang Kamahyanika, dan di prasasti Talangtuo juga dijelaskan tentang sahabat yang baik ya, Kalyanamita. Ada empat Brahmawihara, yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan Ubeka. Nah, di sini juga ada. Nah, dari sini, dari penjelasan, mungkin penjelasannya terlalu ini ya, berbanding terbalik dengan apa ya, yang di pelajaran ini ya, sekolah ya. Dan memang saya pribadi juga mendengarkannya tuh berulang-ulang ya. Jadi 3 hari ketika pindah itu ya, 3 hari di Wonogiri, 3 hari di Magelang, itu hanya fokus mendengarkan itu ya. Dan memang sebenarnya ya, agama ya, ajaran Buddha itu ada di sekitar kita, tetapi bentuknya aja yang ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sempat ke pura, pasti ya, kalau ini puranya Buddha pasti ada 3 itu ya, 3 pelinggi apa 3 itu ya, pelinggi ya kalau di sini sebutannya. 3 itu
kemarin di Karangasem di Pura Taman ada 3 ya. Saya tanya itu, oh itu triratna. Jadi apa ya, di Bali ini sudah bentuknya itu ya, bentuknya bukan itu lagi ya, bukan wujud patung lagi, tetapi berupa wujud ini ya, Padmasana ya. Yang satu lagi juga ada di Karangasem ya, di Pura Buddha Ireng namanya, juga ada unsur itu ya. Ada itu, ada apa? Ada tiga Padmasana ini, yaitu intinya Triratna, dan yang barisan yang samping sini yaitu Pancatatthagata, sebelahnya lagi Adi Buddha ya. Jadi sebenarnya ya ajaran Buddha itu ada di sekitar kita dengan melalui simbol-simbol itu. Dan ada satu hal kenapa ada perayaan ya, peringatan ya. Jadi ada peringatan pengukuhan Borobudur ya, setiap tanggal 26 Mei ya. Ini berdasarkan prasasti Kayumbungan, prasasti Kayumbungan atau prasasti Kelurak ya, yang ditemukan di Temanggung, yaitu terkait dengan jasa besar ya penggagas pembuat Borobudur, yaitu Raja Semaratungga ya. Dan jasa besar putri dari Raja Semaratungga yaitu Pramoda Wardhani. Nah, kalau putri Pramoda Wardhani tidak mencapai tingkat kesucian tertentu ya, pasti tidak dapat ya menjadi ini ya, menjadi yang menuntun itu loh, yang membuat arcanya harus gini tuh ini Ratu Pramoda Wardhani ya. Dan nah karena cerita ya, karena penjelasannya begitu ya, begitu mendalam ya, dan Bapak Ibu juga akan kaget ya kalau di umum ya, Candi Borobudur itu coraknya apa? Buddha ya, Buddha kan? Tetapi di arca Candi Borobudur itu ada arca Siwa ya. Ini yang belum tuh. Dan di Prambanan sering disebut dengan itunya, disebut dengan candi Hindu ya. Tetapi unsur-unsur bangunannya tuh dari ini ya, dari unsur-unsur bangunannya, dari ini Linggayoni itu termasuk ciri khas ini gitu ya. Jadi setelah mendengar 2 hal ini juga saya kaget ya, ternyata memang dari dulu ya harmonisasi antara Hindu dan Buddha itu sudah ada ya. Dan ini sangat menyambung sekali karena memang di masa itu, di pembangunan, baik pembangunan Borobudur maupun pembangunan Prambanan ya, itu memang ada pernikahan ya antara Pramoda Wardhani dan Rakyat Pikatan ya, pernikahan antara dinasti Hindu dan Buddha. Nah, dari sini paling tidak saya dapat berbagi tentang ya hasil dari itu kemarin. Paling itu yang terekam di dalam itu, yang ada di dalam pemahaman saya. Dan saya juga tidak lupa untuk ini ya, menjaga kesehatan agar kita dapat ya melakukan segala aktivitas kita dapat terjaga dengan baik. Kemungkinan itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, namo Sang Hyang Adi Budaya.